Perkenalkan, nama saya Dini. Kali ini saya akan bercerita tentang Bourdieu teori dan Orientalism dari Edward Said. Bourdieu merupakan salah satu tokoh yang masuk ke dalam postmodernism. Pemikirannya dilatar belakangi oleh pertentangan yang tajam antara dua kubu yang berseteru, yaitu adanya superstructure dan base structure. Oleh karena itu, class structure menurut Bourdieu tentang pemerolehan kapital, bagaimana individu berelasi sehingga membentuk praktik sosial. Ada 3 kapital yang dibentuk oleh Bourdieu, yaitu yang pertama, kapital ekonomi, di mana sesuatu bisa ditukar dengan uang. Yang kedua, sosial kapital atau kapital sosial, di mana suatu hubungan atau kesetaraan individu dengan individu yang lain. Yang ketiga, adanya kapital budaya, yaitu suatu kondisi dengan melihat budaya atau kebiasaan yang berubah-ubah. Karena adanya model kapital tersebut, maka konsep habitus Bourdieu yang telah dibahas sebelumnya dapat digunakan untuk lebih mengkonseptualisasikan sesuatu. Yang kita ketahui bahwa habitus berkaitan dengan kelas, dan dengan demikian mencerminkan akses ke dalam bentuk modal atau bentuk kapital tadi. Ada beberapa elemen dalam habitus, yaitu yang pertama, condition of existence, di mana suatu tindakan yang menggambarkan tentang suatu hal tertentu. Yang kedua, produce disposition, di mana habitus diproduksi oleh suatu sistem atau the nature, sifat-sifat masing-masing individu. Yang ketiga, adanya durable dan transposable, yaitu durasi berlangsung berapa lama, atau itu bisa terjadi terus-menerus atau seperti apa. Yang keempat, adanya structures, di mana seseorang sudah berkuasa akan jadi lebih leluasa untuk bertindak apa saja semaunya. Yang kelima, yaitu adanya structuring structures, di mana setelah orang tersebut menjadi lebih berkuasa, akhirnya mereka membuat aturan-aturan sendiri. Yang keenam, yaitu functioning as principle, yaitu di mana aturan yang telah mereka buat itu akan menjadi suatu prinsip atau semacam habitus yang ditanam dalam dirinya sendiri atau dalam dirinya sendiri dan diterapkan. Jadi, habitus merupakan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan suatu suatu permainan atau feel for the game yang melahirkan bermacam suatu tindakan yang sedang atau akan dilakukan. Poin yang ketiga dari Bourdieu teori itu adanya kekerasan simbolis, di mana kuasa simbolik Bourdieu hadir dari relasi dialektiknya dengan habitus dan modal atau kapital, terutama yaitu pada kapital simbolik. Seseorang dapat menguasai suatu kapital dengan habitus yang memadai akan menjadi lebih menguasai suatu hal dan memenangkan suatu praktik sosial. Orang yang berkuasa itu pasti orang yang memiliki kapital yang sangat luas. Orang yang bisa melakukan kekerasan simbolis itu kebanyakan dari orang menengah ke atas. Kalau orang ke bawah itu biasanya menggunakan kekerasan simbolis, kekerasan fisik, yaitu contoh koruptor, di mana seorang koruptor itu akan membunuh banyak orang miskin, dan polisi yang menangani kasus tersebut tidak bisa bertindak tegas terhadap si koruptor, karena si koruptor itu memiliki suatu kewenangan yang tidak dimiliki di dalam undang-undang. Jadi, dimana apabila orang ke bawah terjerat kekerasan fisik, itu akan lebih parah hukumannya ketimbang si koruptor yang telah membunuh orang miskin, karena mereka orang menengah ke bawah tidak memiliki alat atau suatu kekuasaan.
Seperti itu. Ya, yang kedua yaitu Orientalism dari Edward Said 1977. Jadi Orientalism itu bagaimana Barat melihat Timur, bukan tentang suatu khayalan Barat ke Timur, tapi lebih membentuk tubuh atau suatu identitas yang diharapkan oleh Barat. Ada dua kategori Orientalism, yaitu Orientalism sebagai discourse dan Orientalism sebagai principle. Yang pertama sebagai discourse, sebagai aturan lain, suatu aturan yang dapat membentuk citra diri. Seperti contoh kita, saya, kamu, itu bisa menciptakan suatu Orientalism discourse, yaitu membentuk citra diri. Yang kedua sebagai principle, yaitu Orientalism sebagai praktik politik yang membentuk. Ada 4 main term of Orientalism, yaitu yang pertama esotikis, di mana Timur dianggap lebih eksotis dari Barat, lebih eksotis dalam hal perilakunya, orangnya, sikapnya. Yang kedua is east and west is west, di mana Timur adalah Timur, Barat adalah Barat, dan mereka tidak bisa dirubah. Yang ketiga, the twins shall never meet white mans, di mana suatu Orientalism dianggap sama tapi tidak bisa untuk bersatu. Jadi contohnya Timur sama Barat, mereka tidak bisa bersatu. Akan dijelaskan yang ke poin keempat ini, burden atau mission, yaitu tergantung dari citra diri. Contohnya Timur bergantung dengan Barat dan sebaliknya, Barat bergantung dengan Timur. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Barat akan menjadi Barat dan Timur akan menjadi Timur, dan mereka tidak akan pernah bisa berubah dan akan selalu seperti itu. Orientalism exercise power and has authority over the Orient. Jadi Barat itu selalu mempraktikkan kekuasaannya oleh si Timur. Karena Barat memiliki suatu praktik kuasa, maka dia punya wewenang terhadap si Orient atau Timur. And then the Orientalism produce and manage the Orient. Jadi Barat itu menciptakan budaya baru yang sengaja dibuat, sengaja diproduksi, dan memainkan suatu sistem ke Timur. Jadi hubungannya itu terjalin karena power, dominasi, and the complex hegemony. Karena kenapa dikatakan kompleks hegemoni? Karena Orientalisme itu bergerak karena sistem dalam habitus masyarakat atau aturan yang dipahami oleh masyarakat. Jadi contohnya seperti politik etis yang memegang kuasa para ulama atau tokoh bangsawan dan mempengaruhinya untuk menyampaikan tentang apa yang diminta oleh penguasa. Jadi itu suatu kompleks hegemoni yang diterapkan Barat ke Timur. Dan Orientalisme itu hanya bisa dilakukan dengan praktik hegemoni yang lebih kompleks, di mana Barat akan selalu dilihat tempat yang lebih baik dan Timur hanya akan menjadi suatu peradaban. Seperti itu. Sekian penjelasan atau cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.